Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari sebelum mulai kegiatan, segala aktivitas kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala tuntunan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bawa penyembahan kita, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab karena kasih karunia-Mu kami ada sampai saat detik ini. Kami mau bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami bagimu Tuhan. Kami percaya seluruh kegiatan kami pada hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun kami, berikan kekuatan, berikan hikmat bagi setiap kami. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar hati kami selalu bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ini syukur kami bagimu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sebab ku mau selalu bersyukur, selalu
yang baik, yang terus menopang kami. Namamu ajaib, namamu besar, namamu dahsyat dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memiliki kehausan akan pengenalan-Mu Tuhan. Kami mau selalu renungkan segala firman yang menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Biar hati kami terus merindukan Engkau Tuhan. Melekat denganmu saja itu kerinduan kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Sebab Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan seperti rusa rindu, kami merindukanmu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah.
berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi kita serukan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang mungkin sakit saat pagi hari ini. Kami berdoa, Kau yang jamah sembuhkan Tuhan. Bagi yang mengalami beban berat, masalah Tuhan, mari Tuhan hikmat-Mu tercurah, berikan jalan keluar, sehingga Tuhan jemaat-Mu boleh melalui hari demi harinya Tuhan, dengan ucapan syukur, hari demi hari mereka lalui dengan sukacita bersama-Mu Tuhan. Mari pegang tangan kami, tuntun sertai kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, saya percaya pagi ini saudara mengikuti ini bukan karena kebetulan, bukan karena iseng-iseng juga, tapi karena memang sengaja bangun pagi, rindu untuk datang kepada hadirat Tuhan dan mendengar pesan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kau sudah panggil kami untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam hidup ini, kalau kita mendengar Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan menyelamatkan kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa ini? Untuk apa? Kan tidak ada untungnya. Kan gampang menciptakan kembali saja gitu. Nah, tapi ada penjelasannya, saudara. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar cintanya Allah kepada umat manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ya, ke dalam dunia ini menjadi manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita hayati bersama. Mengapa Tuhan menyelamatkan manusia? Untuk apa? Tentu ada tujuannya. Tentu ada tujuannya dong, saudara.
Ya, bukan supaya agar kita masuk surga saja, bukan. Tetapi agar supaya kita ini yang dulunya berdosa, pantas binasa, tidak ada harapan, menjadi diampuni, menjadi punya harapan, bisa dipakai Tuhan sebagai alat, dijadikan anak Allah, anak Bapa di surga. Sebelum ke surga kita sudah berfungsi sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai teladan, mengajak banyak orang supaya selamat juga. Jangan selamat sendirian, ya kan? Supaya apa yang kita lakukan ini merupakan persiapan menuju surga. Supaya yang kita lakukan ini benar-benar membawa hasil atau buah. Kan begitu. Makanya zaman ini disebut zaman gereja. Fungsi gereja adalah memanggil keluar orang-orang dari dunia ini. Dari mindsetnya, bukan secara fisik ya. Tapi secara batiniahnya manusia keluarlah dari dosa, ikatan dosa. Supaya jadi anak Allah. Itulah kehendak Bapa di surga. Yaitu supaya jangan ada yang binasa. Ini sebenarnya untuk kita loh, saudara. Tuhan tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan Tuhan. Cuma seringkali manusianya itu jual mahal. Seolah tidak butuh Tuhan. Padahal tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan hidup kita tidak bermakna apa-apa. Seperti hewan yang hanya hidup lalu lewat begitu saja. Tidak ada maknanya. Bahkan nanti binasa di api kekal, mengalami kematian kedua yang seperti disebut di lautan api itu. Kan begitu. Tuhan menginginkan ke setiap kita itu sadar bahwa kita diselamatkan, diampuni supaya kita tidak buat dosa lagi. Bahwa Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Kan kau sudah aku tebus, sudah dibeli lunas. Artinya kita milik Tuhan. Artinya suka-suka Tuhan mau pakai kita sebagai apa. Serahkan dirimu, serahkan diri kita, saudara, untuk dipakai Tuhan. Orang yang masih hitung-hitungan sama Tuhan dan tidak mau dipakai Tuhan, itu namanya pemberontak. Itu namanya curang. Seperti orang jual barang, sudah dibeli nggak mau menyerahkan barangnya. Nah, ini namanya curang, pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, Tuhan sudah beli jiwa kita semuanya dengan darahnya yang mahal. Sudah selayaknya kita serahkan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Jika tidak demikian, maka kita adalah seorang pemberontak. Jadi jangan sampai kita memberontak tapi merasa selamat, merasa baik-baik saja, tidak ada yang memperingatkan lagi. Salah satu tugas gereja Tuhan adalah memperingatkan orang yang sudah melenceng, menyimpang. Ya, saudara harus bertanya juga, kenapa saudara ada di sini setiap pagi mendengarkan renungan pagi di GMM ini? Kan itu bukan kebetulan juga. Ya, semua ini ada maksud Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Bagaimana Tuhan memanggil kita, memanggil saudara sampai di GMM? Kan bukan kebetulan. Mungkin kejadiannya lewat teman, bisa. Tidak sengaja klik YouTube, bisa juga. Apapun bisa dipakai Tuhan untuk memanggil kita. Ya, diajak keluarga. Tapi masalahnya setelah saudara sampai di gereja, di GMM, apa yang saudara harus lakukan? Segala kebenaran Alkitab dibukakan. Tentu ada maknanya. Supaya kita semua makin hari makin mengerti. Makin dibentuk karakternya menjadi anak Allah. Bukan selamat dalam arti, nanti ke surga. Bukan, proses keselamatan dimulai hari ini. Selamat itu termasuk perubahan, transformasi diri dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Versi lama menjadi versi baru. Kan begitu. Versi lamanya dipimpin oleh dagingnya dalam dosa. Versi barunya dipimpin oleh roh sehingga tidak berbuat dosa, hidup kudus.
menjadi anak Allah. Jadi saudara bertanya, jangan ke gereja cuma 2 jam lalu tidak ada follow up-nya. Kehidupan sehari-hari seolah tidak pernah ke gereja. Banyak orang seperti itu, mengaku percaya rajin ke gereja, tapi setiap harinya hidupnya terlepas semua, seolah-olah tidak pernah dengar firman Tuhan. Hidup di 2 dunia, saudara. Orang-orang seperti ini disebut oleh Alkitab orang yang munafik. Tanya pada diri sendiri sekarang, apakah aku masih hidup dalam tujuan Allah atau tujuanku sendiri? Sebab kegiatan ke gereja bisa diadakan dengan motivasi yang salah juga, saudara. Ya, hati-hati. Kita itu harus hormat sama Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tujuan kita hidup ini bukan sekedar hidup atau sekedar nanti masuk surga. Bukan sekedar itu, saudara. Kita harus menghadirkan kerajaan surga selama kita masih di bumi. Artinya, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Artinya, kita melakukan kehendak Tuhan, bagian kita, selagi kita masih di bumi. Ya, kalau pelayan Tuhan melayani di gereja, kalau profesional melayani di marketplace, kalau seorang bisnismen melayani di bisnisnya itu, gunakan semua kegiatan dan jadilah agen pengubah keluargamu, bisnismu, semuanya menjadi melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah menganggap pelayanan itu sebagai aktivitas tambahan atau suplemen saja. Pelayanan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Harus menjadi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita ini adalah pelayanan untuk Tuhan. Jika demikian maka setiap saat, setiap waktu, dalam segala hal dan dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat dalam rangka melayani Tuhan. Kalau sudah demikian maka kita tahu, saudara, bahwa hidup ini sangat amat berarti. Dan kita akan mengerti mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita mulai sekarang juga menjadi anak Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami dikuatkan, dihiburkan, dan diberi pengertian yang berasal dari Alkitab. Hamba berdoa secara khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh keluarganya. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun. Tuhan berkati mereka juga. Agar kami semua boleh menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.